Bismillahirrahmanirrahim. Seorang muslim itu harus optimis. Hari ini mungkin biasa-biasa saja. Ya, misalkan Ustadz mengatakan Masjid Fajar Siddiq ini kelak akan menjadi kiblat ilmu di Palembang. Jauh, Aisyah. Ngaji wong sini bae kata yang datang misalnya. Nggak, insya Allah akan datang hari bermunculan ulama-ulama dari Paibem ini. Ya enggak? Siapa ya? Rasulullah itu mengajarkan itu. Bahkan lebih dahsyat dari ini. Antum ingat Rasulullah ketika hijrah lari dikejar-kejar orang berdua sama Abu Bakar, dikejar-kejar, diusir orang, dikejar-kejar mau dibunuh. Ketemu seorang bernama Suraqah bin Malik, seorang musyrik yang mau menangkap Rasulullah, tapi pada akhirnya justru membantu Rasulullah untuk melakukan perjalanan sampai kota Madinah. Apa yang diucapkan Rasulullah sama si Suraqah bin Malik ini? Bayangkan ini diucapkan. Kalau sekarang yang tadi diucapkan Rasulullah sama Adi, enak, Islam sudah berjaya. Di zaman Rasulullah sudah menang terus. Ini lagi diusir dari kota Mekah, takut-takutan sampai nyumput di Goa Thur. Ya. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada Suraqah bin Malik? Suraqah, maukah kamu nanti dipakaikan pakaiannya Raja Kisra? Pakai sabuknya sabuk Raja Kisra, dan dipakaikan di kepalamu mahkota yang sekarang di kepala Kisra. Bayangin, itu ucapan kapan? Ucapan beliau cuma berdoa, lari dari ancaman orang-orang musyrikin. Tapi apa yang diucapkan beliau? Suraqah bin Malik, maukah kamu mau menggunakan pakaian raja? Dan nanti di zaman Umar, begitu kerajaan Kisra itu tertaklukkan, dipanggil sama Umar, mana Suraqah bin Malik? Ana ya Umar Amirul Mukminin, sini. Harta rampasan perang dari Raja Kisra itu dipakai baju, dipakaikan sabuk. Para sahabat saat itu terharu dan tertegun. Ya Allah, ucapan Rasulullah sudah meninggal ini. Suraqah bangganya luar biasa pakai mahkota raja tadi. Enggak lama kata Umar, copot, mau dibagiin sama orang muslim. Loh, bukannya buat saya? Kata Umar, kata Rasulullah, maukah kamu dipakaikan? Dipakaikan, bukan dikasih. Mbak, copot lagi oleh Suraqah bin Malik. Karena kata Rasulullah, maukah kamu dipakaikan, bukan diberi. Ya, itu yang diucapkan Rasulullah. Jauh-jauh, itu menunjukkan apa itu? Optimisme. Jadi hari ini kita mungkin gara-gara pandemi nggak ada yang punya kerjaan, susah nyari kerjaan, mungkin ada yang akan datang waktunya nanti, gitu. Insya Allah, bukan mimbabi takab, ini bukan takabur ya, tafaul namanya. Dalam Islam namanya tafaul, optimisme. Bertafaul. Antum ingat dalam saat perang Khandaq ada batu besar ketika Rasulullah menggali parit, nggak ada sahabat satupun yang sanggup memecahkan batu besar itu. Sampai kemudian Rasulullah ngambil kampaknya untuk memecah batu itu, begitu bismillah pecah sepertiga. Rasulullah langsung berkata, Allahu Akbar, perbendaharaan negeri Syam akan menjadi milik umat Islam. Dipecahkan lagi batu besar yang kedua, hilang sepertiga lagi, pecah. Allahu Akbar, kerajaan Irak akan menjadi milik Islam. Dipecahkan yang terakhir, kerajaan Yaman akan menjadi milik Islam. Diucapkan kapan itu? Saat ketakutan mau diserbu musuh dari seluruh penjuru, sehingga membuat paritan di kota Madinah yang disebut dengan perang Khandaq tadi. Semua ini menggambarkan optimisme yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu ketika di zaman Sayyidina Umar, umat Islam itu jumlahnya cuma puluhan ribu, akan menghadapi musuh yang jumlahnya ratusan ribu. Gemeter umat Islam lawan pasukan Persia, pasukan Romawi yang jumlahnya ratusan ribu itu. Tahu-tahu ada seorang sahabat berkata, Allah akan menunaikan janji Rasulullah.
Coba modal perangnya itu, janji Rasulullah akan mengalahkan Kisra, akan mengalahkan Romawi dan semua kerajaan-kerajaan itu. Bayangkan itu. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.